kayak 2 lawan 3, 2 lawan 4 kayak gitu loh. Bisa nge-engage mungkin split push-nya bakal coba bisa ditambal. Tapi ingat, kenapa agak riskan ngelepas Masya di late game? Masya bisa head to head mau lawan siapa? Bude mau lawan siapa di situ? Memasuki ke arah late game ya. Yes, bener banget. Jadi lebih baik meninggalkan yang tidak pasti lah. Biarkan, walaupun kita belum pernah melihat Masya di MPL Season 6 ini, tetapi tetap ada respect ban dari EVOS Legend biar nggak di split pushin. Dan Aura Fire dengan adanya Chow serta Balmond untuk offline-nya lagi. Bentar. Berarti ini dipindah nih harusnya posisinya ya. Kalau aku pribadi ya Bude, aku lebih suka Chow-nya damage. Tetap damage. Yes, Chow damage, dari Balmond damage, dan Xbox-nya lebih ke arah ini, ke arah tanker. Oke, kita akan melihat seperti apa line up dari Aura Fire ketika mereka memiliki hero-hero yang sebenarnya kuat banget ya. 3 hero kuat sudah mereka kantongi. Dan kita juga akan melihat home team kita, EVOS Legend dengan adanya Valir yang pastinya bakal sangat, dia bisa nge-cover dengan mudah. Benar. Ketika Selena masuk, itu masih akan ada Valir yang siap dengan Searing Torrent-nya, memukul mundur. Dan itulah dia 10 hero yang sudah dipilih oleh 10 pemain yang akan bertanding di game kedua kali ini. Akankah tim Aura Fire mencuri 1 poin di game kedua ini dan membawa ke dalam game yang ketiga, atau malah EVOS Legend yang akan menutup series ini dengan 2-0. Meskipun kali ini EVOS Legend sudah mengamankan poin yang pertama, tapi di game kedua supportnya Valir. Valir berbeda dengan Pharsa. Pharsa bisa menjangkau dari hubungan jarak jauh, sedangkan Valir nggak bisa. Dan tentunya kita langsung masuk ke lane of dawn. Dan kita bakal lihat apakah sang macan putih akan terbakar api asmara dari Aura Fire, atau sang macan putih akan mengauror di game kedua kali ini, Bude Mongstar. Masih menjadi misteri dan tentunya kalian ditemani oleh Clara Mongstar dan Ranger Emas. Dan kita adalah duo jomblo, alright. Ada set song kali ini. Set song banget, tapi gak apa-apa karena kali ini RKT dan Bajan di area mid lane. Mereka berfokus untuk nge-push mid lane-nya supaya mereka bisa bergerak lebih lagi. Ketika Fans berfokus ke arah red buff-nya, blue buff sudah mulai diganggu-ganggu, akan dicuri. One bersama dengan Bajan, mereka fokus dan akan memberikan blue buff-nya untuk RKT. Dibiarin dan tapi dibalas pula oleh Aura Fire. Yes, bener banget, kali ini bakal ada pertukaran saja sepertinya, dan di arah top lane lebih pede kayaknya di Balmond dibanding sebelumnya, dan Rek terkena satu buah Abyssal Row mengganggu sekali pergerakannya, tapi Bajan bakal coba untuk mengganggu karena seorang Chow-nya. Darkness ternyata bakal jadi tanker untuk kali ini. Blue buff-nya diamankan oleh seorang Darkness, Bude Mongstar. Iya, dan dia langsung flick out aja. Kalau nggak ada flicker itu bisa tumbang di situ, tapi ternyata tidak. Kali ini Funstrong benar untuk kabur karena ada pergerakan lagi. EVOS Legend mulai bergerak ke area top lane, membersihkan jungle milik tim Aura Fire. Bajan RKT bersama dengan Rex, ini Trust juga bisa dalam bahaya. Menunggu minion agronya untuk masuk juga. Teman-teman dari EVOS Legend, mereka masih sabar betul ketika mereka kehilangan blue buff-nya kali ini. Ya, tapi red buff juga belum dikantongi oleh seorang RKT. Itu dia, tapi kalau misalnya red buff-nya diambil ya Bude sama Fans, ini bakal bahaya banget untuk RKT sih. Iya. Harus diambil sekarang, dan sementara ini One masih memimpin di arah bottom lane dibandingkan seorang Phoenix. Viragarunya udah pecah, tandanya One udah tahu ada para pergerakan dari tim Aura Fire. Bakal coba dipasar dengan Molten saatnya, dan lihat berhasil diamankan oleh seorang Fans dengan retribution-nya kali ini. Fans masih lebih unggul, sedangkan first blood didapatkan oleh tim Aura Fire di menit yang kedua. Tidak terlalu lama seperti di game sebelumnya. Iya, kita ngelihat bahwa Rexy sudah melakukan flicker, tapi itu nggak cukup karena di area mid lane sebenarnya Abyssal Arrow dari Funstrong connect, dan di area bottom lane kali ini One di pressure dengan 2 hero milik Aura Fire, Fans dan juga Phoenix. Mereka nge-pressure One supaya nggak terlalu owning seperti di game yang pertama. Yes, bener banget. Tapi kali ini lihat Aura lebih mendominasi di game yang kedua. Fansnya di arah bottom lane juga benar-benar fokus, dan Bajan is coming. Rexy menuju ke arah Phoenix, tapi Phoenix masih punya last insanity. Sedangkan Chow dari seorang Darkness bakal coba untuk mengcover terlebih dahulu. Dia nggak mau komit, dia belum level 4. Belum punya Way of Dragon, dan hanya saling haras satu sama lain, tarik ulur. Bajan pun nggak mau overcommit, hanya sedikit menakut-nakuti supaya Aura Fire nggak bisa bebas untuk bergerak. Tapi Darkness, dia nge-babysit mulu dari fansnya biar nggak keganggu kali ini. Bajan dengan sangat berani, ini bikin deg-degan was-was banget sih untuk tim Aura Fire ketika Bajan gerakannya itu susah banget buat dihentikan. Bener banget, tadi untungnya Chow dari Darkness belum punya The Way of Dragon seperti aku yang belum punya Chow KOF, tapi Trust fokus dengan ultimate yang berhasil mendapatkan Little Wanderer. Dia tungguin komit banget dari seorang Trust. Iya.
Masuk ke dalam turtle pit tapi di area mid lane. Wow, Aura Fire bermain sangat agresif. Pick off yang dilakukan kali ini, Bajan yang menjadi korbannya. It's okay Bajan menjadi korban, tapi ternyata EVOS lebih memilih objektif. Walaupun 2 poin tertinggal, tapi RKT dikasih makan terlebih dahulu dan Wan masih fokus di arah bottom lane. Dijempit, bisa dibilang dari 2 orang dia masih level 6. Langsung ada cicak-cicak di dinding di arah belakang. Terus coba fokus, lihat tangan Dragon Tail-nya. Terus bakal coba dan Pendragon aggro. Semua damage yang dimiliki dan didapatkan oleh seorang RKT. Agak sedikit terlambat backup dari tim Aura Fire. Sudah kehilangan terus lebih dari WW Dragon karena Pendragon masih bisa selamat. Dia flick out, kabur dan tidak bisa didapatkan. Aura Fire gagal untuk nge-trade kill di area top lane. Sedangkan di arah bottom lane, Wan yang benar-benar fokus objektif gaming. Gak peduli apapun yang terjadi di arah top lane. Kali ini pertukaran, Darkness harusnya ditukar. Tapi Lasis tadi ke arah belakang. Hanya untuk clearing minion terlebih dahulu. Bajan fokus, Phoenix, ada miskomunikasi. Rexy, langsung ada Perspayable. Tapi Bajan karena follow up dari RKT. Kali ini baru coba mulai datang. Duel Drake langsung ke arah seorang Bajan. Bajan still survive, tidak terlalu lama. Oh my god, Bajan still survive right now. Tapi Phoenix yang kali ini 2 hero di area top lane terlalu memaksa untuk menahan dari EVOS Legends. Aura Fire, kehilangan Phoenix, kehilangan Darkness. Padahal itu Way of Dragon yang kupikir itu bisa menumbangkan Bajan, tidak cukup. Gak ada follow up-nya lagi dan sayangnya di situ juga minion kayaknya berada di area turret sehingga damage dari turret gak full ke area Bajan. Lagi dan lagi Aura Fire di sini. Mereka harus agak sedikit tertinggal dari objektifnya. Turret di area bottom lane sudah hilang. Dan kalau kita lihat dari segi itemnya pula, ini kita bisa ngeliat bahwa dari RKT-nya cukup tajir dengan 3000 net worth. Dia nge-lead dan paling tajir di antara semuanya. Dibalikan keadaannya, tapi satu buah bisa row kali ini terkena seorang Wan, tapi Wan masih bisa survive di arah bottom lane. Sedangkan itu ada Hilda dari Bajan, bakal coba diketok langsung ke arah Pasro. Mama ngamuk di slam dunk dan sedangkan itu masih ada RKT mencoba menggaruh. Darkness dari Goye, 2 yang terakhir langsung ke arah RKT tapi gak ada follow damage dan sedangkan itu oh my god, cica-cica di dinding diam-diam merayap di arah belakang mendemonstran, mengganggu, menzoning pergerakan dari Aura Fire. Lihat Dragon Tail-nya, buntut naganya berdemonstran. Dan Darkness juga sedikit kebingungan dia mau ngincer yang mana. Sembari teman-temannya mereka memilih untuk pulang saja, nge-reset lagi dan menghindari peperangan terlebih dahulu. Semuanya nggak siap kali ini dan kita bisa lihat bahwa EVOS Legends mereka bergerak berdua aja. Rexy dan juga Bajan di area mid terlalu berani. Bajan dalam bahaya tapi sayangnya lethal counter yang gak kena. Bajan masih survive tapi yang gak survive adalah turret di area bottom lane milik Aura Fire. Lagi-lagi tidak adanya pertukaran yang baik. Wan masih punya flicker, Vanstro menggocek. Kita lihat dengan habis arrow-nya, Wan masih selamat. Wan. Dia berhasil untuk kabur dari kematian dan teman-temannya sudah sigap untuk melakukan backup. Mengusir mundur tim Aura Fire, Pendragon menjoin dan ada Darkness dari sisi lain. Semuanya memilih untuk kembali, gagal untuk melakukan pick off terhadap Wan di area top lane. Bener banget tadi itu kalau Pendragon berubah jadi cicak-cicak di dinding langsung bisa ditumbangin Panstrongnya. Tapi kali ini Bajan lebih fokus lagi. Lihat dia ngezoning dan terbuka visionnya oleh seorang Mountain Shocker dari Vans. Di arah bottom lane, Pendragon masih punya cicak-cicak di dinding dan ternyata langsung berubah. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Bakal coba dibalikan keadaannya. Tapi ingat Pendragon seorang diri di arah bottom lane. Tapi RKT udah mulai membantu pergerakan dari seorang Pendragon. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Aura Fire. Iya, ketika Pendragon sudah berubah menjadi naga. Semuanya takut dan mundur. Nggak mau terlalu overcommit dan malahan yang di arah tengah kita ngeliat Phoenix dengan lapisan dan sudah di pop up. RKT dengan gagah beraninya ingin mem-trade tim. Tapi kali ini dia sendiri mana backupnya dan RKT akhirnya ditumbangkan. Aura Fire ngepanis RKT untuk pertama kalinya. Aura kasih itu yang ada. RKT, what are you doing ma bro? Terlalu offside, gak ada cover tapi di wave langsung ada seorang Rexy. Tapi bakal coba dibalikan keadaan Rexy, sharing torrent burn fireball dan di sini langsung ada Bajan di arah belakang. Wan bakal mencoba untuk mengganggu. Tapi Phoenix langsung sanitinya, gak kena siapa-siapa. Malah habis row yang cukup membantu pergerakan sedangkan masih ada Pendragon di arah sana. Menunggu pergerakan, Immortality pecah. Wan mengamuk, Wan anak Wan nih. Dan Pendragon cicak-cicak di ginding membantu pergerakan di arah belakang. Pasnya dituju, kalau coba dihajar. Pendragon, Dragon Tail masih bisa survive. Navira armornya, Pendragon seperempat darah. Gak ada follow up damage. Dan Pendragon masih hidup. Rank kembali. Mencoba untuk menggaruk semuanya. Wanda dipukul mundur. Gak ada pertukaran poin, Bude Mongsar. Iya, keduanya bertahan dengan sangat kuatnya. Dan kalau kita lihat tadi juga sebenarnya EVOS yang berada
waktu itu One sama dari Bajannya berduaan terus ke depan. Dan dari Aura Fire gak ada yang udah gak punya resource skill lagi untuk menghentikan keduanya. Dan kita bisa melihat current stats-nya dari Bajan dan juga Darkness. KDA yang cukup tinggi tapi di area mid lane. One, apa yang terjadi? Dia berada tepat di tengah tier pertama dan tier kedua, terlalu offside dan dipanis saja oleh Aura Fire. Sedangkan itu rupanya turret pun diamankan oleh tim Aura Fire di area top lane-nya. Yes, bukan hanya itu aja. Network juga tidak berbeda terlalu jauh. Mulai Dan mengejar. lihat, RKT bakal menuju ke arah seorang Fanstrong. Fanstrong kali ini masih punya flicker. Ada Fans di arah sana. Di rumput RKT nggak tahu itu. Dan lihat, Fans bakal coba untuk mencabik RKT. Ternyata habis arrownya nggak kena. Sedangkan Rexy terperangkap api asmara. Dan Pendragon udah mulai mendatang. Ini dia Pendragon beneran bukan KW-KW. Dan ternyata poin kill didapatkan. Azani 3 memukul mundur seorang Pendragon. Masih mau lebih. Tidak dapetin Darkness-nya. Masih ada Athena Shield. Oh my god, Pendragon. Tapi kalau Oji sadar itu hanya 3 lawan 5 dan Fanstrong tertinggal sendirian di area belakang. Dia nggak bisa kabur dengan flickernya. Dan kali ini Phoenix mau kabur kemana? Dihalangi oleh Evil Legend. EVOS Legend mengaum kali ini Roar. Para pemain dari tim Aura Fire juga udah terperangkap. Mereka kehilangan 3 playernya. Lihat item dari yang dimiliki seorang Fans menuju ke Endless Battle. Sedangkan dari seorang RKT baru menuju ke Endless Battle juga. The Way of Dragon langsung ke arah seorang Bajan. Bajan gak ada follow up damage. Sedangkan itu di arah belakang ada Fans mencoba untuk memanah api asmara ke hati seorang Bajan. Tapi Bajan lebih memilih untuk ke arah seorang Darkness. Dan ternyata cintanya tidak diterima. Tapi Trust lebih memilih untuk mundur. Terbakar api asmara lagi dan lagi. Cinta segitiga di antara para pemain EVOS Legends dan juga Aura Fire. Iya, glowing one yang dimiliki Rexy itu tentu nambah damage banget untuk Trust yang hampir aja dia tumbang kali ini. Dan Aura Fire mereka sedikit terhimpit. Dari segi farmingannya pun kita bisa ngelihat minionnya semakin mendekat ke area Aura Fire. Aura Fire nggak bisa keluar dari seperempat map mereka. Hanya seperempat saja pergerakan dari mereka. Ketika mereka muncul pun langsung aja dihajar oleh tim EVOS Legend. Dan Way of Dragon tepat mengenai ke arah Bajan. Tapi Bajan masih punya flicker dan kabur saja. Nggak jadi sebuah pick off dari Aura Fire. Ini sia-sia nggak membuahkan hasil apapun. Yes, tahu nggak kenapa Bajan benar-benar bagus. Dia bisa nge-trigger The Way of Dragon. Dan lihat bakal coba dipaksa tim fight. Kali ini lagi dan lagi. Para pemain dari tim EVOS melepaskan Lordnya dan memilih untuk tim fight. Tapi di arah belakang sana Trust sudah terkena damage cukup besar. Pendragon berubah menjadi cicak. Menuju ke arah seorang Trust. Trust masih bisa survive. Legend ditinggal seorang One. One ada Jet Kudo. Dan The Way of Dragon ke arah belakang. Pendragon terperangkap kali ini. Dikandangin tapi masih bisa loncat dari naga seorang Pendragon. Yes, kabur lagi. Mereka cukup puas dengan ngepanis satu Darkness menculik. Pick off yang sangat baik dan membuat mereka begitu lepas, begitu bebasnya untuk mengamankan Lord yang pertama. Yes, benar banget. RKT lebih fokus ke arah Lord yang pertama. Tidak akan dilepaskan kali ini. Bakal coba agak sedikit tarik mundur. Takutnya kalau diserang tiba-tiba Cinta datang kepadaku jadi dia bisa mundur, Bude. Mundur aja dan Lord yang pertama kan kali ini bisa memporak-porandakan inhibitor milik tim Aura Fire karena terbuka banget sih menurutku. Kita melihat di menit ke-11 ini permainannya cukup agresif dari EVOS Legends, sangat berbeda dari game yang pertama. Bajan dengan Hildanya dia nggak takut-takut untuk nge-zoning out teman-teman dari tim Aura Fire. Belum lagi sekarang perbedaan network yang sudah sampai ke 4 sampai 5.000. EVOS Legends. Yes, itemnya yang dimiliki udah menuju ke arah apa kali swing ya. Sedangkan dari tim Aura Fire masih menuju ke Endless Battle dari Fans. Supportnya udah mulai sakit. Pendragon udah menuju ke BOD. Kali ini di arah top lane Lord yang terlenggang bebas, tidak ada cover. The Way of Dragon udah dikeluarkan seorang Hilda. Nggak ada The Way of Dragon ketika team fight kali ini. Lihat Pendragon bakal coba untuk mengeker ke arah belakang. Bajan di garis depan. Burst Fireball dikeluarkan. Udah mencoba jadi cicak di dinding. Dan dia merayap ke arah belakang. Dan lihat satu saya dituju. Pendragon agro semua damage yang dimiliki. Tapi lihat turret didapatkan. Teamfight didapatkan. Rex ke tengah darah. Mau coba ditembak. Immortality-nya masih ada. Dan ternyata Flicker gak berhasil menyamakan seorang Phoenix di arah belakang. Hildanya dicabik oleh seorang Fanstrong. Fanstrong gak boleh seorang Hilda dari Bajan. Tapi setidaknya bisa Lero mengenai ke arah RKT. Tapi RKT masih bisa kabur, masih bisa selamat. Dan tim Aura Fire mereka hanya kehilangan satu individualnya di area top lane. Dan Fanstrong bersama dengan Phoenix, at least Aura Fire masih bisa menahan base mereka. Hanya kehilangan satu individual saja. Yes, di arah bottom lane mau coba one by one situation. Tapi ternyata ada orang ketiga. The Way of Dragon langsung didapatkan oleh seorang One. Mountain Side-nya belum didapatkan. Ronda komedi putar bakal coba dipasain Inferno-nya. Dan Rex datang. Where are you going, ma bro? Siapa yang numpukin kali ini di arah belakang? Ada Rex
yang menembak, menggaruk. Aura Fire harus mundur, terlalu sakit garukan dari kantong-kantong serigala. Yep, RKT dengan sigapnya dia langsung ke backup Wan di area bottom lane, menahan dengan sangat kuat. Wan masih bisa bertahan dan EVOS Legend mereka sudah langsung ke area jungle milik tim Aura Fire. Farming di situ aja, nggak kasih kendor dari EVOS Legend-nya. Yes, dia tiba-tiba datang ya kan dari belakang mau bantu temennya. Emang bagus banget pemain dari tim EVOS Legend kali ini, tapi Aura Fire kuat banget. Dia bisa menahan. Udah ada satu bola lagi Truncheon diamankan oleh seorang Fanstrong. Tapi kali ini yang harus dilakukan dari Aura Fire adalah mendapatkan satu buah supportnya. Jangan Bajan lagi. Berapa kali Way of Dragon ke arah seorang Bajan malah ngebuat dari tim Aura Fire kerugian. Ketika udah tahu nggak ada Way of Dragon, dipaksa team fight karena Rek nggak pakai Purify. Dia agak sedikit takut, respect sebenarnya terhadap Darkness. Iya, Darkness kalau bisa dia membutuhkan Way of Dragon yang on point banget. Kalau ingin melakukan comeback di game kali ini, dia harus berfokus mungkin ke arah RKT-nya, mencari Rexin-nya. Dua hero yang at least bisa di finish, tapi kita bisa lihat bahwa Darkness di sini adalah sebagai tank, jadi nggak akan bisa langsung instant kill dari Darkness seorang diri. Dia membutuhkan follow up lagi, dan inilah dia Aura Fire. Mereka ingin melakukan sesuatu, bersembunyi dalam bus, mencari korban atau mangsa, tapi Bajan dengan sikapnya membuka semua bus yang ada yang dimiliki oleh Aura Fire. Oke, tapi Way of Dragon lagi-lagi kepada seorang Bajan, di follow oleh seorang Rexy. Loud shot dari seorang Pendragon, lihat udah berubah menjadi cincin-cincin di dinding di arah belakang, langsung menuju ke arah seorang Darkness dan Phoenix. Last Serenity untuk defensif saja, tidak ada follow up lagi kali ini. 4 orang saja dari EVOS sudah memukul mundur Aura Fire, Bude Mongstar. Dan sebentar lagi Pendragon akan mendapatkan Blade of Despair-nya. Jadi bukan hanya tanky saja, tapi dia punya damage yang sangat besar. Dan ini akan sangat diwaspadai oleh tim Aura Fire. Lihat Bajannya, itu udah berapa stack? 1, 2, 3, 4, udah 6 stack yang dimiliki oleh Bajan. Damage yang tentu sangat besar. Dia benar-benar berani masuk ke area manapun yang dia mau. Dan Aura Fire kini pergerakannya begitu terhidap dan Pendragon. Oh my god, Pendragon ini bahaya banget. Dan lihat abis Arrow kena seorang Rek. Rek gak boleh tahu terburu-buru, ada Lord yang terhormat. Di arah belakang Phoenix coba dicicil. Ada satu abis Arrow. Wan mengcutting permainan di arah belakang Faz. Bakal coba dihajar. Faz gak punya flicker. Dan Bajan save the day. Di arah belakang seorang Bajan. Bajan masih bisa hidup. Dan ternyata trase terlalu besar. Damage yang diterima dan Rek berhasil mundur kali ini. Gak dapetin seorang trust tapi it's okay. Dan Rek, what are you doing, my brother? Offside-nya offside. Iya, terlalu memaksakan dari EVOS Legend kali ini ketika melihat udah pada sekarat. Oh, langsung ingin mengaung-ngaung, mencakar-cakar, mencapik-capik. Tapi Aura Fire masih bisa bertahan kali ini di game yang kedua. Menahan sebisa mungkin ketika RKT-nya lagi down, Pendragon-nya pula. Mereka masih punya kesempatan tentunya. Kita masih nggak tahu akan hasilnya seperti apa. Yes. Aura Fire nahan terus-terusan. Dan blue buff-nya akan gak diganggu di sini. Wan masih punya Inferno di pop up semuanya, ketakutan Darkness terhimpit. Mau kemana? WU tadi masih sempat untuk dikeluarkan, tapi tidak untuk menyelamatkan dirinya. Hanya untuk sedikit mendelay saja. Monster Shocker dikeluarkan, tapi cukup sampai sini. Aura Fire, mereka juga harus bermain hati-hati. Bener banget. Udah ada dua tim yang benar-benar memaksakan keadaan dari kedua belah pihak. Tidak melihat adanya Bapak Lord terhormat. Replay by Axe kali ini kita lihat. Nih, Das, Fanstrong, Darkness dikira sama Rek bisa kali ya dapetin poin. Das. Reknya berubah, lihat. Das! Ternyata flicker dari Darkness yang ngebawa Rek masuk ke dalam sana. Dikejar dan sedangkan itu Rek lebih fokus ke arah Bapak Lord terhormat dan harusnya didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Meanwhile di arah top lane, Bajan lebih fokus untuk melakukan zoning out dan juga Bajan ini benar-benar outstanding banget. Dia mencuri spotlight hatiku. Wow. Masalahnya dia benar-benar ngeganggu di arah backline. Dia ngebetting sampai berkali-kali Darkness terpancing emosi. Bajan ditendang tapi Bajannya nggak mati sama sekali, nggak metong Bude, malah melehoy di sana. Esmoni, EVOS Legend akan nge-push tentunya bersama dengan Lord kali ini yang tentunya akan menjadi sesuatu hal yang sulit untuk Aura Fire. Mereka kan harus berpikir keras ketika di arah bottom lane-nya. Ada Wan yang bersiap untuk melakukan push dan ini 3 lane kalau di push Aura Fire. Mereka kan kebingungan, mereka harus nge-defense yang mana. Dan ketika berfokus ke arah satu lane, nggak menentu kemungkinan lane lainnya yang akan dijebol. Bener banget, tapi kali ini Wan bakal coba fokus ke arah bottom turret dan di arah mid lane.
4 pemain dari tim EVOS Legend, bahkan 5 sudah fokus dan Bapalor lihat sembok sekali. Pendragon ke arah belakang menunjukkan seorang Faz, dia tahu Faz gak punya Purify. Faz udah gunain satu buah imunnya. Kali ini langsung ada Mountain Shocker ke arah belakang, tapi terus terkena damage cukup besar. Dicicil oleh seorang Ray, seperempat darah terakhir. Pendragon belum masuk, dan lihat ada Dragon Tail. Di sana datang Suel Trek langsung ke arah seorang Pendragon, tapi di arah yang salah. Dan berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Udah fokus ke arah belakang, finish lagi Sanity. Tuarwan masih selamat. Di sana, Bajan, Immortality, Rek juga masih punya, tapi gak ada yang fokus ke arah turretnya. Mereka fokus ke arah teamfight, Rek Immortality-nya pecah, gak ada cover. Rek sih akhirnya membantu seorang Rek untuk mundur kali ini. Iya, Aura Fire masih bisa menahan base mereka walaupun ada Lord yang membantu EVOS Legend. What a fight by Aura Fire. Gak ada yang fokus ke arah base-nya. Mereka fokus ke team fight. Sedangkan mereka sudah berhasil mendapatkan Darkness, setidaknya mereka menang jumlah. Harusnya versus 5. Tapi mereka lebih memilih ke arah para pemain dari tim Aura Fire. Padahal mereka bisa mendapatkan poin untuk tim EVOS Legends di menit yang ke-19, Bude Monster. I don't know what happened ya. Sayang sekali di sini EVOS Legend nggak bisa fokus ke dalam base-nya, memilih untuk melakukan pick up terlebih dahulu. Mungkin maunya wipe out terus baru ke arah turret. Dan itu padahal turret tuh tinggal seperempat lagi udah di take down. Terus di sisi lain mencoba untuk melakukan push di area top lane, tapi One dengan sikapnya langsung nge-mirroring apa yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Terus dipukul mundur kali ini Funstrong, Darkness, mereka nge-push membantu. Dan tapi sayangnya EVOS ini nggak ngasih napas sama sekali. Mereka nggak mau ada titik comeback dari Aura Fire. Momentum yang seharusnya dimiliki oleh EVOS Legend nggak mau diberikan begitu saja oleh Aura Fire. Oke, tapi kali ini Rexy bakal coba ditendang Duel Dragon, tapi bakal coba dipaksa di sana. Langsung ada Balmor, Rexy masih punya flicker. Pendragon langsung ke arah belakang. Ini bakal menjadi bencana untuk Aura Fire. Dan lihat Pendragonnya fokus ke arah Faz. Faz bakal tumbang. Dan ternyata Rexy yang harus tumbang terlebih dahulu. Ini bencana untuk tim Aura Fire, Bude Mongsar. Iya, di sisi lain Trust juga berlari sangat jauh. Rupanya ada RKT yang sikap untuk mengembangkannya. Semuanya hilang 2 untuk 2. EVOS Legend masih bisa ditahankan, tapi RKT begitu sehat walafiat. Darkness yang low sekali masih bisa flick out, tapi semuanya kali ini berfokus terhadap base. Dan EVOS Legend memenangkan match ini dengan 2-0. Kemenangan mutlak. Oh my god, EVOS Legends kali ini mengaum roar. Berhasil mendapatkan 2 poin penuh tanpa balas. Dan dimenangkan dengan, ya bisa dibilang dominasi dari awal yang cukup baik. Dibandingkan game pertama yang alot banget. Malah game kedua kurang